Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan, saya Desna Mawar dan rekan saya Denanir Ines serta Ismail Anuruduha. Di sini kita mau sedikit berbagi mengenai 4G. Sebelumnya, kalian pernah dengar gak sih atau cukup familiar dengan 4G ini? Mungkin banyak nih dari kita yang sering menyebutkan 4G atau LTE, namun belum benar paham mengenai teknologi apa sih sebenarnya dalam dunia telekomunikasi dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, yuk belajar bareng. Apa sih sebenarnya 4G itu? 4G atau Fourth Generation merupakan generasi keempat dari standar teknologi komunikasi telepon seluler. Seperti pada namanya, ini merupakan generasi keempat yang berarti dia memiliki pendahulunya. Dan teknologi ini merupakan hasil upgrade dari teknologi sebelum-sebelumnya. Jika kita bandingkan dengan teknologi 3G atau mungkin kita lebih awam dengan H+, kecepatan transmisinya lebih tinggi mencapai 100 Mbps sampai dengan 1 Gbps. Yang dimana berarti kita dapat mengakses atau browsing dengan kecepatan 100 MB per detik. Pada teknologi ini, segala jenis bentuk komunikasi jarak jauh sudah bisa dilakukan seperti chatting, jejaring, game, video, atau online conference pun bisa dinikmati lebih baik dan lancar dari 3G. Lalu, bagaimana sih sistem teknologi 4G? Sinyal 4G ini menggunakan sistem IP atau Internet Protocol oleh sebuah protokol data dengan versi 6 atau IP versi 6. Untuk standarisasi 4G yang digunakan secara komersil yaitu terdapat dua. Yang pertama, WiMAX, Worldwide Interoperability for Microwave Access. WiMAX dibuat untuk bekerja dengan penyebaran baru, sementara LTE dibuat untuk penyebaran mobile dan broadband yang ada. Jumlah pengguna simultan mempengaruhi operator, karena lebih banyak pengguna membutuhkan lebih banyak bandwidth. LTE sedikit lebih dipengaruhi oleh jumlah pengguna dari WiMAX. Kecepatan dan kemudahan penggunaan adalah dua faktor umum yang dilihat pengguna ketika memiliki jenis teknologi. Sementara LTE dan WiMAX yang sama pada kedua aspek masing-masing menunjukkan kekuatan dalam segi tertentu. Kecepatan transfer yang sedikit lebih tinggi dengan LTE terutama di ranah seluler. Perbedaan ini tidak jelas dengan penyebaran tetap atau router. Arsitektur jaringan 4G LTE. Terdapat 3 arsitektur jaringan 4G LTE. Di antaranya adalah 1. UI atau User Equipment. User Equipment terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya 1. MT atau Mobile Termination. Mobile Termination menangani semua fungsi komunikasi. Contohnya smartphone. Yang kedua, TE atau Terminal Equipment. Terminal Equipment bertugas untuk mengakhiri aliran data. Yang ketiga, UICC atau Universal Integrated Circuit Card. UICC adalah sebuah kartu SIM khusus untuk jaringan 4G LTE. Arsitektur jaringan 4G yang kedua adalah EU-TRAN. EU-TRAN memiliki singkatan dari Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network. EU-TRAN memiliki fungsi utama yaitu pengirim transmisi radio ke semua mobile atau user equipment. Fungsi yang kedua adalah sebagai proses signaling message, yaitu untuk mengendalikan long level operation dari sebuah mobile. Pada arsitektur EU-TRAN, terdapat komponen yang dinamakan Enode B. Enode B memiliki dua fungsi sekaligus dalam
satu komponen. Di antaranya, fungsi sebagai node B dan RNC antar node B memiliki interface untuk berkomunikasi. Interface ini dinamakan interface X2 yang merupakan logical interface. Interface X2 digunakan pada proses handover. Terdapat dua jenis interface yang menghubungkan antara komponen EUTRAN dengan komponen EPC. Interface yang pertama adalah interface yang menghubungkan antara komponen node B dan MMA. Dinamakan dengan interface S1 MMA. Interface ini yang menghubungkan komponen node B dan SGW. Interface ini dinamakan interface S1U. Interface ini menangani traffic atau user plan. Arsitektur jaringan pendukung yang ketiga adalah EPC atau Evolved Packet Core. Terdapat 5 komponen pada EPC. Yang pertama adalah HSS atau Home Subscription Service yang merupakan gabungan beberapa komponen yang berfungsi menyimpan seluruh data subscriber network. Yang kedua adalah MMA atau Mobility Management Entity yang merupakan sebuah komponen yang mengurus high level operation dari mobile dan menangani signaling message. Yang ketiga adalah SGW atau Serving Gateway. Berfungsi sebagai high level router di mana komponen ini dapat meneruskan antara node B dan PGW. Keempat adalah PGW atau Packet Data Network Gateway. PGW ini adalah titik akhir di mana network berhubungan dengan komponen luar seperti internet, network operator server, IP multimedia subsystem. Setiap PGW diidentifikasikan atau dapat dikenali dengan APN atau Access Point Name. Yang kelima adalah PCRF atau Policy and Charging Rules Function. Adalah komponen yang bertanggung jawab untuk melakukan kontrol atas proses tertentu serta menyediakan kebijakan pengaturan dan keputusan untuk pembiayaan atau charging. Demikian penjelasan tentang arsitektur 4G. Keunggulan jaringan 4G LTE. Yang pertama, memiliki kecepatan downlink hingga 300 Mbps dan kecepatan uplink hingga 75 Mbps. Yang kedua, mendukung kecepatan transfer broadband karena 4G memiliki frekuensi band yang jauh lebih tinggi. Yang ketiga, mendukung multicast, broadcast, single frequency network. Adapun kelemahan 4G LTE, yaitu yang pertama, untuk membuat infrastruktur jaringan yang baru, dibutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan jaringan 3G, 2G, ataupun 1G. Yang kedua, dibutuhkan penginstalan peralatan yang baru jika jaringan diperbarui. Yang ketiga, dibutuhkan mobile device yang baru yang mendukung teknologi 4G LTE jika jaringan diperbarui. Sekian penjelasan dari kami tentang teknologi 4G. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.